kekasih, tema kita adalah tempat perlindunganku dan pertahananku. Itulah Allahku, ya, yang kupercayai. Jadi tempat perlindunganku dan pertahananku pada satu tempat yang tinggi, yaitu Allahku yang kupercayai. Amin. Amin. Ayo kita baca supaya saudara mengerti. Ya, kita baca mulai dari yang di bawahnya. Ya, saudara. 1, 2. Tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. 1, 2. Tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, apa, di mana, dan siapa tempat perlindungan kita? Tempat pertahanan kita. Perlindungan, pertahanan. Coba, bisa dijebol oleh musuh? Tidak bisa. Kali ini yang saya tawarkan tidak bisa dijebol oleh musuh. Tidak bisa disusupi oleh musuh. Ini satu tempat perlindungan, tempat pertahanan yang luar biasa. Amin. Dan saudara perlu, pada akhir zaman ini luar biasa. Sebulan kemarin, bulan pertama tahun 2020, kita menyaksikan, mendengarnya, walau kita belum mengalami dan tidak mengalaminya, banjir umpamanya, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan yang terakhir adalah virus corona. Saudara, tempat perlindungan dan tempat pertahanan kita yang tidak bisa dikalahkan, itu adalah Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Tempat perlindunganku dan pertahananku ialah Allahku yang kupercayai. Katakan berarti kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus menghasilkan perlindungan dan pertahanan yang dahsyat, luar biasa. Amin. Jadi orang percaya tidak sia-sia. Menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, dia mengalami dan menerima pekerjaan Allah yang hebat dalam hidupnya. Umpama saya tidak punya kemampuan, modal tidak ada, keahlian tidak ada, pengalaman tidak ada. Barangkali sampai segini tua saya tidak punya pengalaman kerja. Saya tidak bisa dipercaya oleh orang, habislah nasib saya. Saya tidak bisa bilang bahwa saya orang beruntung, anak Tuhan yang beruntung. Saya anak Tuhan yang malang. Saudara, tetapi ketika saya mau bertobat dan datang dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang hamba percayai, hanya Engkau yang hamba pegang, hanya Engkau yang hamba sembah. Ampuni hamba dan perbaharui hidup hamba. Saudara, saya beritahu, Tuhan kontan, cash, langsung mengubah sejarah hidup saya. Kenapa? Karena saya datang kepada Tuhan. Dia tidak memberi syarat. Ya, Timothy Roy, kamu sekarang bertobat, aku kasih syarat. Kalau 3 syarat ini kamu penuhi, baru aku akan merubah nasibmu. Tidak, saudara. Begitu saya dan saudara merendahkan diri, datang dengan hati yang tulus, penuh kesungguhan hati, Tuhan mengubah riwayat hidup kita. Dari yang tidak baik, yang gagal, yang berantakan, menjadi satu riwayat hidup yang sukses dan jaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca satu rangkaian ayat yang panjang. Dari 13 ayat Mazmur 91, kita ambil ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, apa tema dari Mazmur pasal 91? Dalam lindungan Allah. Ya, kalau saudara tahu bahwa ini dalam lindungan Allah, wow. Ya, katakan, wow. Saya pasti dilindungi. Saya pasti aman. Saya pasti selamat. Saya pasti terjamin. Karena saya dilindungi oleh Allah yang saya percayai. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan baca mulai dari judulnya ayat 1 sampai 11. 1, 2. Dalam lindungan Allah.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Para kekasih, membaca 11 ayat ini, apakah saudara yakin bahwa saudara akan diamankan oleh Tuhan? Luar biasa. Mazmur 91 ini luar biasa. Di antaranya yang kita nyanyikan tadi ayat 7. Saudara, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan. Saudara, ini luar biasa. Kita ada pada bulan yang horor. Pertama-tama, minggu pertama dan kedua dengan banjir di ibu kota dan beberapa daerah yang lain. Saudara, dan kemudian mulai minggu yang ketiga dan keempat, dan sampai dengan hari ini, horor yang lebih besar dan menakutkan bukan cuma warga DKI Jakarta saja, tetapi seluruh dunia, yaitu virus Nova 2019, Nova Coronavirus. Saudara, inilah yang menakutkan. Saya mau cerita sedikit, mengulangi yang tadi pagi saya katakan. Virus corona ini adalah virus yang ditemukan pada bulan November 2019. Itu sebab kode biologisnya, kode kimiawi biologisnya adalah 2019 N novel coronavirus. Ya, saudara. Dan ini menakutkan karena ini adalah modifikasi dan ini adalah metamorfosa yang lebih canggih daripada SARS tahun 2002-2003 yang luar biasa di Singapura. Saudara, sehingga orang-orang di Singapura itu mungkin ya sama dengan orang-orang di Wuhan saat ini, ya, di Wuhan di China saat ini. Mereka merasa sangat stres, tertekan, mereka tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah tidak ada keperluan yang penting, diusir, suruh masuk lagi. Saudara, di Singapura tahun 2002-2003 SARS tersebut mengerikan. Penjagaan pemerintah negara kecil ini. Orang-orang penduduk Singapura yang terdeteksi terkena virus SARS, saudara, maka mereka tidak boleh keluar karena rumah sakit penuh dan mereka tidak bisa bangun lagi. Maklum, tanahnya itu cuma satu pulau yang kecil saja. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka merumah sakitkan pasien SARS di rumah masing-masing. Pemerintah memasang CCTV, kamera yang akan mengawasi pasien di rumahnya 24 jam. Tidak boleh keluar rumah. Kalau sampai keluar rumah, langsung polisi datang satu mobil dan menangkap kembali, masukkan lagi dalam rumah. Itu menakutkan. SARS. Saudara, dokter-dokter memberi suntikan, vaksinasi, serum,
dan obat-obatan imunitas membuat ini virus SARS menjadi lebih kebal. Dan dia untuk sementara waktu rehat, istirahat. Tidak terjadi apa-apa. Banyak orang meninggal, 800-an orang di seluruh dunia meninggal akibat virus SARS. Saudara, 2014 muncullah virus yang tidur ini. Dengan lebih kuat lagi, lebih canggih lagi. Karena dia sudah dihantam dengan obat-obatan kimiawi. Jadi dia membentuk satu sistem pertahanan virus yang hebat. Yang dinamakan sebagai MERS, MERS. Dan ini mewabah di seluruh Jazirah Arab di Timur Tengah. Lebih canggih lagi. Dokter kelabakan sekali. Ahli biologi tidak bisa melawannya dengan obat-obatan. Mereka sedang mencari. Dan mereka hantam pasien dengan segala macam percobaan obat-obatan. Membikin ini virus makin kebal, makin canggih. Tidur sejenak. Akhir 2019 muncul dalam bentuk virus corona. Karena dinamakan corona karena bentuknya seperti mahkota atau corona atau crown. Dan ini virus adalah metamorfosa yang ketiga dari virus SARS atau flu burung. Saudara. Dan itu mengakibatkan dokter kelabakan. Mau dikasih apa sekarang? Coba aja suntik ini, coba aja bahan kimia ini, coba aja cairan ini dimasukkan. Saudara, ketahuilah, ini akan membuat virus corona untuk beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi muncul di dalam bentuk yang baru dan lebih dahsyat. Dari apa yang saya ceritakan kepada saudara, tahukah saudara bahwa di balik ini semua ada dalangnya? Katakan, ada dalangnya. Dalangnya adalah Satan. Siapa dalangnya? Satan, kepala setan. Jadi mempermainkan virus bukanlah masalah ahlinya seseorang dalam bidang bioteknologi. Bukan seseorang yang harus ahli di dalam farmakologi atau keapotikan, obat-obatan. Tidak. Ini harus dihantam dengan kuasa Allah. Itu sebab kalau seorang mempunyai tempat perlindungan, tempat pertahanannya, yaitu Allahku yang kupercayai, maka orang ini akan selamat, orang ini akan aman, dan dia sentosa untuk selamanya. Pasal 91, satu pasal ini dari kitab Mazmur, ketika SARS di Singapura, saudara, orang-orang menjual satu lembar karton dengan cetakan yang bagus, huruf-huruf yang besar, satu pasal ini. Hanya satu pasal ini. Dijual secara umum murah. Dan orang-orang pada beli. Entah orang agama apa aja. Mungkin juga orang yang komunis yang tidak percaya dan ateis. Apalagi orang Kristen. Dibawa pulang dibaca. Ketika mereka membaca walaupun mereka bukan orang Kristen. Mereka mendapat satu tenaga dari Tuhan. Mereka mendapatkan satu mujizat dari Tuhan. Ketika mereka membaca Mazmur 91. Itu sebab ayat yang dijual ini laris sekali. Saudara, kenapa? Karena dicari oleh orang. Tahukah saudara apa sebab? Karena Mazmur 91 adalah firman Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sudah punya satu jilid yang tebal ini, saudara tidak membacanya, saudara tidak mengulangi baca, maka saudara salah. Saudara kehilangan tempat perlindungan. Saudara seperti orang yang tidak ada yang melindungi. Saudara tidak ada pertahanan dalam hidup saudara. Engkau lemah dan rentan sekali. You have the fortress of God, kubu pertahanan Allah. Because all your enemies, that is all sickness and diseases, and every satanic working is just want to throw away from you. And God will protect you so securely. Bila saudara dan saya ambil firman Tuhan istimewa Mazmur 91 ini. Amin. Kalau saudara mau melakukan dan saudara percaya kepada Mazmur 91
Bahwa ini adalah firman Tuhan. Engkau dilindungi dan dipertahankan. Katakan, saya akan dilindungi, saya akan dipertahankan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, kalau saudara dan saya tidak mempunyai tempat pertahanan dan perlindungan, yaitu darah Yesus, antivirus termujarab. Katakan, darah Yesus. Antivirus termujarab harus dimasukkan di dalam saya. Amin. Kalau saudara tidak ada rahe Gusti Yesus Kristus, getih kang akeh ajine. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, engkau mau lari kemana tidak bisa. Engkau mau coba apa percuma. Cobalah satu. Engkau dekat dengan Tuhan, maka getih kang akeh ajine itu akan menguasai saudara dengan kesaktiannya, dengan ajinya dia, dan menjaga, memelihara, dan melindungi saudara. Amin. Itu penting sekali. Ya saudara, tadi sudah kita baca 11 ayat ini para kekasih. Dan saya ingin supaya kita ada di dalam lindungan Allah. Katakan, saya harus berada dalam lindungan Allah. Saudara, kapan saya dan Anda ada di dalam lindungan Allah? Yaitu bila kita seperti ayat yang pertama. Ya saudara, apakah dia? Bahwa kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bila saudara duduk dan bermalam dalam naungannya Tuhan. Saya dan saudara tidak ada pada kelompok manusia yang berbuat jahat, yang berbicara kotor, yang melakukan penipuan, korupsi, dan tidak kejujuran. Saudara hanya berada di dalam naungan dan saudara duduk dan bermalam. Katakan, saya harus duduk dan bermalam di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, engkau akan merasakan bedanya. Ini bukan soal virus saja. Ini mengenai soal persoalan dengan suami ibu. Ini mengenai persoalan dengan istri bapak. Ini persoalan dengan anak-anak para orang tua. Ini persoalan dengan orang tuamu, hai anak-anak muda dan remaja. Apa saja yang saudara merasa engkau tidak secure, engkau tidak aman. If you feel you are not secure at all, then you have to choose your fortress, benteng perlindungan. You just come to Him and let Him doing something great and covering you in His Spirit. Maka Roh Kudusnya akan membuat saudara menjadi aman di dalam lindungan Allah. Katakan, aman dalam lindungan Allah. Bila saya tidak duniawi, angkat tangan saudara. Bila saya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada yang mustahil. Selalu berkemenangan, selalu diamankan, selalu disingkirkan dari segala mara bahaya. Sesuai pembacaan saya dari Mazmur 91. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan di Singapura dan beberapa negara yang lain yang terkena SARS pada waktu itu, mereka membaca terus-menerus Mazmur 91. Sampai anak-anak kecil semua hafal ayat 1 sampai 16. Saudara, saya tidak mengharuskan saudara menghafal, tapi yang terpenting adalah membaca dan mengerti pembacaan kita. Amin. Nanti sampai di rumah dibaca lagi. Kalau saudara membaca, saudara itu firman, saudara masukkan dalam hati saudara, saudara ada dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Nah, para kekasih, bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Saudara,
Allah yang saudara percayai. Berarti iman kita, katakan berarti iman saya kepada Kristus tidak pernah sia-sia. Ini hasil bagi orang yang mempercayai Dia. Itu sebab betapa pentingnya seorang anak Tuhan dari usia dini sekolah minggu sudah harus percaya penuh kepada firman Tuhan. Beranjak remaja, youth, muda, pasangan suami istri masih muda, pasangan suami istri setengah umur, bapak dan ibu, kakek dan nenek yang sudah sepuh, semua harus memahami firman. Kepercayaannya ini harus menghasilkan. Katakan, kepercayaan saya harus menghasilkan. Sehingga saya bisa tinggal dengan aman sentosa dalam lindungan Allah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab di sini saya mau tunjukkan obsesilah di rumah Allah. Kalau saudara dan saya mempunyai frekuensi ibadah yang tidak setia seperti tahun kemarin dan sebelumnya, saudara marilah berubah. Berobsesilah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Bila saudara bisa demikian, yang untung itu saudara, bukan pendeta saudara. Pendeta saudara ini selalu untung karena dia dibayar sama Tuhan. Gak mungkin seorang hamba Tuhan rugi, tidak mungkin. Tetapi saudara yang rugi bila mana saudara tidak setia kepada Tuhan. Apalagi pada zaman macam kayak begini. Tahukah saudara, tahun demi tahun semakin mengerikan. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, saudara, itu sangat mengerikan banget. Dan kita belum masuk ke sana. Kita ini baru kena gerimisnya aja. Kena apa? Gerimis. Sedikit-sedikit ya. Tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, virus SARS, MERS, Corona, ya. Saudara, itulah semakin lama semakin canggih, semakin sophisticated. Itu sebab, katakan, itu sebab saya hanya melarikan diri saya pada perkara rohani saja sepanjang umur saya. Amin. Larikan diri saudara hanya kepada Tuhan. Perkara rohani. Jangan melarikan dirimu untuk mencari kesenangan, untuk bisa menutup kesedihanmu, kegagalanmu. Engkau hanya harus melarikan dirimu kepada Tuhan. Maka Dia akan menjamin engkau luar biasa. Obsesilah di rumah Allah. Ayat yang ke-7, saudara, dan ayat yang ke-9 kita baca satu kali lagi. 1, 2. Walau 1000 rembah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Coba, betapa komplitnya, saudara. Itu tidak akan menimpamu. Aduh, dia kok jatuh ya. Dia kena virus apa? Dia kena bencana apa? Tapi Tuhan berjanji tidak akan menimpa kita. Tahu artinya menimpa? Menimpa itu nibani kita. Jadi dia jatuh bukan ke arah sana, dia jatuhnya ke arah kita. Loh, kita nggak kena apa-apa, kita nggak bikin apa-apa, kita kena akibatnya. Apa maksudnya? Ketularan. Ini maksudnya bahwa kita tidak ada sesuatu hal, tetapi itu kuman masuk sama kita. Saudara, tetapi Tuhan menjaga kita, tidak akan menimpa kita. Saudara yang kekasih, ini penting sekali ya. Jangan sampai tidak. Duduk dan bermalamlah dalam naungan Tuhan. Katakan, saya harus duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus. Apa maksudnya?
Ketika saya kerja gimana? Oh, termasuk di dalamnya. Engkau duduk, engkau bermalam. Kenapa engkau duduk? Karena engkau capek. Bila saudara lelah, duduklah pada naungan Tuhan Yesus. Kalau engkau lelah, jangan pergi ke night club, ke bar, ke kafe, ke bioskop. Tetapi saudara harus duduk dalam naungan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Coba. Tawaran Tuhan, katakan tawaran Tuhan bagi saya yang paling tinggi, paling mulia, tak tertandingi. Saya harus pilih tawaran Tuhan ini. Amin. Jangan duduk dengan orang-orang pencemooh. Mazmur 1 ayat 1 sampai 4. Kalau engkau duduk di antara orang pencemooh, maka engkau habis riwayat. Duduklah bersama dengan hadirat Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha tinggi. Dudukmu mulia. Capekmu dimuliakan. Amin. Ini namanya duduk dalam naungan yang maha kuasa. Bernaung, bermalam di dalam naungan yang maha tinggi. Jadi katakan jadi. Istirahat bagi saya paling istimewa. Amin. Caranya bagaimana? Engkau tidak usah membayar mahal. Saudara dari Jakarta menuju ke London, menuju ke Seattle, Amerika, menuju ke Vancouver, saudara menggunakan pesawat dengan seat business class, itu lebih mahal, cuma 3 kali. Saudara menggunakan first class yang 13 kali lebih mahal daripada kelas ekonomi. Wah, saudara, engkau rasanya kayak apa? Wah, aku termasuk orang kaya ya, orang pangkat ya, orang bisa ya, orang yang mampu ya. Ini aku duduk, ini satu kursi. Ini harganya 13 kursi di tempat ekonomi, di belakang. Apakah tempat duduk itu yang mulia? Tidak. Seorang yang tidak punya apa-apa, ketika dia capek, dia duduk di hadirat Tuhan yang maha tinggi. Dia dimuliakan oleh Tuhan, karena dia ada di hadirat Tuhan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya pegang janji ini. Perkataan firman ini saya pegang dalam nama Yesus. Saya ada dalam naungan yang maha kudus dan maha tinggi. Amin.